Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. apa kabar semuanya? Baik, Sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Baik, Bu. Tepuk semangat. Se, se, Semangat. Ma, ma, ngat, ya. semangat, Semangat. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Azriana Mutia Suhada. Hadir, Bu. Genisa Nur Zahira. Ada, Ibu. Gresi Nur Hayati Nababan. Ada, Ibu. Nah, semua anak ibu baik. Alhamdulillah Baik, baik, alhamdulillah Ibu. baik, Bu. Nah, pada hari ini kita belajar mengenai Aku Anak Indonesia. Nah, di sini Ibu ada cerita mengenai Aku Anak Indonesia. Nah, Ibu baca terlebih dahulu, nanti Ibu minta salah satu dari kalian lanjutkan bacaannya ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya melesaikan pendidikan doktor. Nah, siapa tokoh dari cerita tersebut? Hana, Hana, Bu. Hana. Dia cemas karena dia baru pertama kali masuk sekolah di mana? Di Indonesia. Dan dia pindah dari Di Kyoto, Kyoto. Ya. Jepang. ya pintar. Nah, selanjutnya sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal, ayahnya, menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak, meski khawatir dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Jadi Hana ini adalah sosok yang mandiri. Dia dari 1 SD, dia sudah pulang sendiri, tidak dijemput dan diantar sama orang tuanya. Hana, kamu anak pemberani, jangan khawatir. Anak-anak Indonesia ramah-ramah, mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan sekolah dasar negeri Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang, semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk, ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Nah, tadi kan tokonya hanya Hana. Sekarang ada tambahan toko baru yaitu siapa nama Bu ayahnya? Pertiwi. Bu Pertiwi bagus. Nama Ibu ayah. Pertiwi. Pak Rizal, Nah, benar. ayahnya. Boleh Pak selain Rizal. Genisa bacakan teks yang di sebelahnya. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri
di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin, Hana sudah berlatih di depan cermin agar tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam berbahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi, biar semuanya bisa mendengar, kata Bu Pertiwi. Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan hanya di kami pindah ke sama Megato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum berkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. Terima kasih, Hana. Ada yang ingin kalian katakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Oke, terima kasih Genisa. Lanjut, seorang anak laki-laki mengancungkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh iya, namaku Arjuna, biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak, sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia, tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi, mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar, berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyanggah ucapan Juna itu. Masuk. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana, karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana, misalnya yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas Hana adalah anak Indonesia, betul kan Hana? Hana mengganggu. Jadi apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia, sanggah Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar. Aku lahir di Berlin. Orang tuaku Jawa. Aku tetap anak Indonesia. Saud Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia. Atau anak-anak yang ayah ibunya atau yang salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia. Lanjut, Bu Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu. Kata Melodi dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir. Dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa. Timpal Juna. Seketika teriakan, kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjuk ke kepala, ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang kusennya dipasang tinggi, khas arsitektur. Lanjut, Bu. Lanjut. Nggak nampak. Oh. Gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana, yang rambutnya sudah habis tercukur.
Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru. Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cendera mata yang sudah disiapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengendarkan kantung-kantung berisi permen, wagashi dan sisir tsuge, batangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salam berkata, "Jangan sampai lupa namaku Juna." Oke, terima kasih Gracie. Oke, Bu. Nah, setelah membaca cerita tadi, Ibu mau bertanya sedikit mengenai cerita tersebut. Nah, siapa tokoh utama dalam cerita ini? Hana, Ya, pintar. Hana, Ap- apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Apa yang dikhawatirkan oleh Hana tadi? Hana takut. Karena Hmm, dia Tidak adalah bisa berbahasa Indonesia. ya, pintar. Selain itu, Hana takut karena dia anak pindahan dari Jepang dan dia tidak mahir berbahasa Indonesia. Mm-mm. Nah, yang ketiga, apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa? Alasannya? karena eh Hana gugup dan jantungnya berdegup kencang saat eh di depan kelas ingin memperkenalkan diri sebagai murid baru. Ya. Nah, pada awal cerita, Pak Rizal, ayahnya Hana, menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Setuju. Kenapa alasannya? Hmm, bentar, bentar Bu. Oke, Genisa. Setuju karena karena bentar. Karena anak-anak Indonesia bersifat terbuka, berkawan, dan senang membantu. Ya. Nah, untuk Zalwa, apa apa saja yang akan Zalwa lakukan jika Zalwa adalah murid baru di kelas? Saya akan eh, berteman sama teman-teman yang baru, Ibu. Ya, Berkenalan. tidak malu-malu ya. Iya, Ibu. Sekarang Ibu tanya, Gracie berasal dari daerah mana? Dari Sumatera Utara, Bu. Oh ya, anak Medan ya. Tepatnya di Seborong-Borong. Ya, kalau Zalwa dari mana? Dari Kerinci, Ibu. Oh, anak Kerinci. Nah, kalau Genisa dari mana? Dari Sumatera Barat, Ibu. Oh, tepatnya di mana? Di Pasaman, Ibu. Oke. Nah, apakah daerah yang kalian bilang tadi adalah tempat kelahiran kalian atau hanya tempat tinggal, merantau gitu misalnya? Tempat kelahiran, Ibu. Hmm. Jadi kalian benar-benar berasal dari daerah kalian ya. Iya, betul, Ibu. Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, sini ada 4 nomor. Nah, yang pertama Hana. Sifat tokoh Hana tadi seperti apa? Baik, pemalu. Tindakannya Tindakannya, eh apa? malu memperkenalkan. Memperkenalkan diri di depan kelas, Ibu. Ya. Selain Hana, siapa lagi tokoh pada cerita tersebut? Ibu Bisa. Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi.
Gimana sifat Ibu Pertiwi? Sifat Ibu Pertiwi baik, tindakannya dia memberikan kesempatan untuk Hana untuk memperkenalkan diri secara baik-baik. Ya, yang terakhir ada Pak Rizal. Bagaimana sifat tokoh Pak Rizal tadi? Karena Tindakannya? dia bagi-bagi apa sih oleh-oleh dari Jepang. Nah, ya. Nah, selanjutnya ini ada kosakata baru. Nah, itu bisa kalian lihat dan kalian baca sendiri. Nah, Ibu hanya mengambil satu dari kosakata ini. Nah, kalian jawab ya. Buah tangan itu artinya apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Dan buatlah satu kalimat yang ada kata buah tangan. Apa sih? Saya Ibu, Ya, boleh Genisa. pada hari Minggu Budi pergi ke Bukit Tinggi, dia membawakan Gresi buah tangan keripik Ya, Sanjay. Anjay. Ya, terima kasih ya. Ya, Ibu. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi, metode pembelajaran kita hari ini adalah mengenai membaca cepat dengan metode motivasi. Nah, kalian merasa termotivasi enggak dengan karakter Hana tadi? Merasa, Ibu. Alasannya, Alasannya karena kita harus berani mencoba dan tidak usah malu-malu karena ketakutan hanya bisa membuat kita terdiam sebelum mengetahui apa keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya tadi Hana kan mendapatkan teman yang baik dan ramah. oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah Hana itu sebenarnya anaknya dia mandiri, pemberani waktu sekolah di Jepang. Tetapi waktu pindah ke Indonesia dia pemalu karena dia minder, dia tidak pandai berbahasa Indonesia. Tapi dia adalah seorang anak yang mandiri. Nah, jadi itu semoga bisa menjadi motivasi untuk kalian. Oke? Iya, Ibu. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Boleh berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran, menurut kepercayaan masing-masing.